Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Kepada siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2 di mana saja Anda berada, salam sehat selalu. Salam siswa tangguh, salam siswa SMK 5. Maju terus SMK 5. Oke, pada kesempatan kali ini untuk yang kedua kalinya Bapak akan menyampaikan pembelajaran daring dalam jaringan melalui pembelajaran jarak jauh melalui channel Nelita Online Learning di kanal YouTube. Jangan lupa kalian absen dengan format nama underscore nama kelas lalu kirim hadir. Pada kesempatan kali ini kalian kita akan membahas yaitu pembelajaran pada kompetensi dasar yang kedua, ya, yaitu mengenai jaringan nirkabel, ya, mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Setelah pada pembelajaran yang lalu, pada pertemuan pertama kita sudah menyelesaikan kompetensi yang pertama yaitu jaringan berbasis luas. Oke, kita mulai saja dari jam 15.00 sampai dengan 15.45 ke depan. Tonton dan pahami pembelajaran materi pada kesempatan kali ini. Kita mulai saja dengan mengucap atau membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3.2 yaitu mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan persyaratan jaringan nirkabel. Kedua, siswa mampu menentukan jenis jaringan nirkabel. Ketiga, siswa diharapkan mampu atau dapat menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel. Keempat, siswa mampu menentukan spesifikasi peralatan jaringan nirkabel. Kelima, siswa mampu membuat desain suatu jaringan nirkabel. Keenam, siswa mampu memilih dan melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel. Ketujuh, siswa mampu menguji dan menginstalasi perangkat jaringan nirkabel. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jaringan nirkabel atau disebut juga wireless network. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan lokal atau local area network yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Ya. Jadi digarisbawahi bahwa jaringan nirkabel adalah suatu jaringan tanpa kabel, tanpa menggunakan kabel. Ya. Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, ya, daripada media kabel. Maka dari itu wireless LAN sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui kabel. Ya. Jadi jaringan yang menggunakan kabel itu disebut jaringan kabel. Sedangkan yang tidak menggunakan kabel disebut juga jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, ya.
Untuk lebih jelas untuk membahas pada kesempatan kali ini kita lanjut ke slide berikutnya, apa itu jaringan nirkabel ya. Nah, pada tampilan slide yang kalian sedang lihat di layar handphone atau Android kalian atau juga di layar laptop atau komputer kalian, di situ apa sih keuntungan daripada jaringan nirkabel, daripada jaringan kabel secara luas atau umum. Jadi hampir-hampir mirip nih. Coba dipahami kalimatnya. Apa keuntungan jaringan nirkabel, berarti jaringan tanpa kabel, daripada jaringan kabel ya, secara luas atau umum. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas ya. Ya, produktivitas semakin tinggi karena kita menggunakan jaringan nirkabel yang tidak menggunakan kabel ya. Kinerja produktivitas semakin meningkat ya. Yang B, cepat dan sederhana implementasinya ya. Cepat artinya bisa dipercepat atau mempercepat, sederhana dalam pelaksanaan implementasinya tidak bertele-tele dan tidak memakan waktu, karena yang tadi pada poin A itu produktivitasnya ya semakin meningkat. Yang C, fleksibel ya. C adalah fleksibel. Yang D, dapat mengurangi biaya investasi ya. Mengurangi biaya investasi besar, mahal, karena kita menggunakan nirkabel. Tanpa kabel biaya mahal, akhirnya biayanya dapat dikurangi. Yang E, skalabilitas ya. Itu adalah keuntungan daripada kita menggunakan jaringan nirkabel secara kacamata secara luas ya, secara umum. Tetapi secara spesifik kita lihat di sini apa sih keuntungan yang lebih konkret ya dalam menggunakan jaringan nirkabel secara spesifik. Keuntungan jaringan nirkabel pertama yaitu proses pengembangan diklasifikasikan sebagai lebih cepat daripada jaringan kabel ya. Jadi pengembangannya semakin cepat ya, tidak makan waktu ya. Bisa ngejar target, waktu sasaran semakin cepat ya. Kedua, lebih mudah berkembang ya. Tidak makan waktu lama, jadi pengembangannya juga semakin cepat, lebih mudah dikembangkan ya. Ketiga, lebih mudah memperbaiki atau pindah dari jaringan kabel. Dalam ada kesulitan dan lain sebagainya, trouble atau masalah, lebih mudah diperbaiki ya daripada jaringan yang menggunakan kabel. Keempat, tidak memerlukan kabel yang harganya mahal. Jelas, kalau kita menggunakan kabel, apalagi misalnya kabelnya kabel fiber optik, itu biayanya sangat mahal ya. Ya, maka pilihannya yaitu kita menggunakan jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Kelima, biaya perawatannya relatif lebih murah ya. Itu perawatannya ya secara berkala dapat diminimalisir, lebih murah, efisien ya. Gitu. Keenam, mampu menjangkau daerah-daerah yang medannya sulit atau daerah-daerah terpencil. Contohnya misalnya di daerah pedesaan, daerah pegunungan, daerah apalagi pantai dan lain sebagainya. Itu dapat dijangkau ya. Kalau menggunakan kabel, medan-medannya tersebut wilayah bentuk geografis seperti itu sulit sekali dijangkau. Tapi dengan menggunakan jaringan nirkabel itu dapat dijangkau. Saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, di pegunungan, di pantai, di laut, pinggir pantai, bibir pantai dan lain sebagainya ya. Ketujuh, tidak memerlukan area yang luas untuk infrastruktur. Jelas ya, tidak memerlukan wilayah yang sangat luas ya, memerlukan investasi yang besar ya, infrastruktur yang mahal ya.
karena kita menggunakan jaringan nirkabel. Kedelapan, kecepatan transfer data yang lebih stabil. Jadi kecepatannya stabil, tidak bandwidthnya transfer datanya itu stabil, ya. Beda dengan kabel, semakin jauh kabel jangkauannya itu, ya, transfer rate data atau kecepatan transfer datanya itu dipengaruhi semakin tinggi atau gelombang transfer datanya, ya, itu dapat dipengaruhi, ya. Tapi kalau kita menggunakan jaringan nirkabel itu stabil, ya, kecepatan transfer datanya itu stabil, ya. Kalau menggunakan kabel, kalau tidak ada diperkuat sinyal penguat kecepatan transfer datanya itu tidak sampai, jaringan semakin lemah, apalagi semakin jauh makin lemah. Maka perlu penguat sinyal, ya, di alat namanya repeater untuk memperkuat sinyal supaya kecepatan transfer datanya itu dapat sampai ke tujuan. Ya, itu ada 8 poin mengenai keuntungan daripada jaringan nirkabel secara konkret, secara spesifik, secara real, ya. Nah, bagaimana kelemahannya jaringan nirkabel? Di sini kita lihat ada 5 poin, 5 angka atau 5 poin. Pertama yaitu untuk pengembangan biayanya lebih mahal. Mungkin karena masih belum banyak atau juga penggunaan juga masih sedikit dan jarang, akhirnya untuk biaya-biaya pengembangan penggunaan jaringan nirkabel itu menjadi lebih mahal, ya. Kita lihat banyak di sekeliling kita, ya, di wilayah di sekeliling kita itu ada tower-tower atau antena menjulang tinggi ke angkasa. Itu adalah merupakan suatu jaringan atau sinyal, memancarkan sinyal jaringan yang tanpa kabel, ya. Lalu yang kedua adalah keamanan data yang lebih lemah. Keamanan datanya semakin lemah, ya. Security, keamanan data, ya. Ketiga, sinyal bisa terganggu oleh cuaca. Bisa jadi karena ada cuaca, mungkin karena angin, badai, atau juga hujan, derau, dan lain sebagainya, bising. Ini sinyal bisa terganggu, ya. Keempat, komponen yang cenderung lebih mahal, ya. Komponen-komponennya, ya, mungkin karena jarang atau sedikit, jarang kita jumpai dan jarang ada, sehingga komponen tersebut menjadi mahal. Beda dengan komponennya itu banyak di pasaran, ya. Kalau pasaran komponennya banyak, stok juga banyak, akhirnya harga menurun, ya, harga makin murah. Kalau stok sedikit, di pasar juga sedikit, ya, orang jarang menggunakan, jarang pakai, akhirnya komponen tersebut menjadi mahal, ya. 5, ada banyak hal yang dapat mengganggu sinyal seperti bangunan, pohon, dan lain-lain, ya. Ada yang namanya hambatan, ya, atau gangguan sinyal itu seperti bangunan, mungkin terhalang bangunan atau terhalang pohon-pohon, gunung, dan lain sebagainya, ya. Itu bisa saja terjadi. Dan bagaimana menyikapinya? Kita membuat antena-antena atau tower-tower antena di pegunungan yang tinggi supaya dapat menjangkau area geografis yang ada di bawah, wilayah, ya, yang sangat luas yang ada di bawah, supaya tidak ada gangguan atau terhalang bangunan, pohon, dan lain sebagainya. Maka kita buat tower atau antena nirkabelnya itu di pegunungan, di atas gunung kalau perlu, ya, supaya tidak ada halangan, hambatan, sinyal bagus, ya, lancar, ya, datanya, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. A, tipe jaringan nirkabel. Pertama yaitu WFAN, yaitu Wireless Personal Area Network,
Kedua adalah WLAN, Wireless Local Area Network. Ketiga adalah WMAN, ya, Wireless Metropolitan Area Network. Keempat adalah W1, Wireless Wide Area Network atau W1. Di situ secara ilustrasi ada gambaran yang sangat jelas. Ya, di bawah ada LAN, berarti Local Area Network, ya. Yang tengah itu MAN, Metropolitan Area Network, dan yang atas itu WAN, jangkauannya yang sangat luas lagi, Wide Area Network. Ya, itu ilustrasinya ya. Menjangkau gedung-gedung menjulang tinggi, pencakar langit, ya. Dan berbagai wilayah, benua, negara, benua, bahkan benua, yaitu jangkauannya yang sangat luas, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. A, tipe-tipe jaringan nirkabel. Pertama yaitu Wireless Personal Area Network atau WFAN. Teknologi WFAN ini membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi piranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Jadi jaringan yang sangat sederhana yang ruang lingkupnya cuma lokal, ya, seperti PDA, laptop, gitu kan, alat-alatnya, telepon seluler. Ya. Ini dapat membentuk suatu jaringan yang namanya WFAN, Wireless Personal Area Network. Ruang areanya terbatas. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal operating space atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak atau jangkauan sekitar 10 meter. Nah, ya. Saat ini dua teknologi kunci dari WFAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframer. Jadi menggunakan sinyal Bluetooth dan juga cahaya inframerah sebagai media signal memancarkan sinyal jaringan, ya. Kita dapat mengirim data, foto, gambar, data dan lain sebagainya menggunakan Bluetooth dan cahaya inframerah, ya. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel, ya, tanpa kabel, ya. Ini bisa kita nyalakan di handphone kita, bisa ada media, setiap handphone Android mungkin ada Bluetooth, ya. Ini juga merupakan teknologi pengganti kabel tanpa kabel, ya, yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak 30 feet atau 30 meter, ya. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melalui tembok, saku ataupun tas. Jadi walaupun terhalang tembok, di dalam tas atau saku dan lain sebagainya, kita dapat mengirim transfer data baik berupa gambar, video, foto, data dan lain sebagainya dengan menggunakan Bluetooth atau inframerah, ya. Ini kelebihan dan kecanggihan kita menggunakan jaringan nirkabel. Berbeda dengan kita menggunakan jaringan nirkabel, kita perlu ruang, ya, untuk alat tersebut, seperti misalnya komputer, 20 komputer kita hubungkan dengan kabel jaringan. Setelah kita keluar dari ruangan tersebut, kita tidak dapat mengoperasikan jaringan tersebut karena nggak mungkin komputer itu kita bawa-bawa dengan kabel-kabelnya, ya. Inilah kelemahannya. Maka dibuat suatu jaringan yang tanpa kabel, yang bisa kita bawa kemana-mana, ya. Kita bawa kemana saja, bawa kerja, bawa bertamasya atau berwisata, atau bawa ke sekolah dan lain sebagainya, ke pasar, ya, kemana saja bisa, ya. Itu dengan menggunakan jaringan nirkabel tanpa kabel. Lanjut. Dua, Wireless Local Area Network atau WLAN. Teknologi WLAN ini membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal.
Contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe, ya. Jadi LAN, local area network, areanya itu terbatas. Kalau di gedung ya cuma di gedung, atau di kampus ya cuma di kampus saja. Kalau misalnya kita di SMK 5 ada jaringan WiFi, ya. WiFi untuk guru ya khusus mungkin di ruang guru, ya, jangkauannya paling diakses hanya beberapa meter. Atau hotspot, ya, jangkauannya mungkin lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Atau kita di perpus, misalnya perpustakaan ada WiFi, ya, bisa dijangkau dengan jarak berapa meter gitu kan, ya. Terbatas, jadi ruang areanya LAN, local area network, ya. WLAN dapat juga digunakan pada kantor, sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Dan WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen tambahan, suplemen itu ya bagi LAN yang sudah ada. Kita mau ada LAN ini sudah ada, pengembangannya gimana? Kita gunakan WLAN, ya, daripada LAN yang sudah ada. Jadi kembangkan dengan WLAN, tambah wirelessnya. Kita punya LAN, ya, kita tambahin dengan suplemennya namanya wireless. Jadi namanya WLAN. Nah, jadi lebih performanya lebih baik lagi, ya, jangkauannya lebih bagus lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Nah, di sini ada ilustrasi WLAN yang sangat sederhana. Di sini dari internet, misalnya penyedia internet, provider seperti Telkom dan lain sebagainya, itu ditransmisikan melalui modem. Setelah modem dihubungkan atau dikoneksikan ke router, ya. Setelah ke router ke PC server, kalau itu menggunakan server. Kalau tidak menggunakan server, langsung ke access point juga bisa, ya. Setelah dari server ke access point atau wireless router. Dari access point ini atau router ini nanti akan memancarkan sinyal-sinyal jaringan ke komputer atau ke PC-PC atau ke handphone Android, ya, atau ke laptop, ya. Itu dengan jangkauan jarak kurang lebih daripada 30 meter, ya. Ini bisa juga kalau kita punya printer yang bisa menerima sinyal wireless, ya, bisa juga kita print out tanpa kabel, ya, hanya dengan dipancarkan sinyalnya melalui access point, ya. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut ke slide berikutnya. Ketiga, wireless metropolitan area network. Nah, ini jangkauannya lebih luas lagi, kota, antar kota, ya. Teknologi WMAN ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus atau universitas, ya. Jadi kita mau ngebangun suatu jaringan di suatu kampus yang sangat luas dengan menggunakan jaringan nirkabel, ya, bisa. Atau di sini diilustrasikan pada gambar jaringan WMAN. Di sini ada gedung bertingkat, ada gedung kantor, ada stadion, ada juga rumah-rumah, ada juga apartemen, bank, ya, ada juga pertokoan dan juga pabrik, ya. Ini biasanya ini kita temui di dalam suatu perkotaan, ya, wilayah perkotaan. Nah, jaringan ini dengan menggunakan tower antena jaringan nirkabel. Jadi jaringan itu dipancarkan melalui antena, ya, antena ke antena, dari antena itu nanti ke pabrik, gedung bertingkat, gedung kantor, stadion, rumah-rumah, bank, ya, toko dan lain sebagainya. Kalau dia perlu misalnya server, bisa juga menggunakan suatu server
ya, atau juga repeater, juga menggunakan penguat sinyal repeater, ya. Lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat yaitu W1, yaitu Wireless Wide Area Network. Nah, ini jangkauannya antar negara, bisa juga antar benua, ya. Ya, lebih luas lagi ya dunia, ya, yaitu menggunakan satelit, ya. Alhamdulillah kita sudah punya satelit tersendiri, namanya satelit Palapa, yang dapat menjangkau seluruh area Nusantara, ya. Kita dapat menonton televisi, kita dapat menonton berakses internet dan lain sebagainya, ya. Nah, ini karena kita mau menelpon, karena kita punya handphone. Ini karena manfaat daripada kita mempunyai satelit sendiri, ya. Dari satelit ini dipancarkan, ya, ke seluruh penjuru, ya, Nusantara, bahkan seluruh dunia. Apabila di belahan kita di Indonesia menelpon saudara-saudara kita yang ada di luar negeri menggunakan handphone itu, ya, yang di Arab Saudi, saudara-saudara kita, saudara kita yang di Amerika, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, Turki dan lain sebagainya, bisa kita hubungkan, kita telepon. Hanya dengan alat telepon kok bisa kita berkomunikasi orangnya yang ada di belahan dunia, di mana nan jauh di sana, yaitu karena kita berkat adanya satelit, ya. Oke, dari satelit ini dipancarkan melalui antena, melalui parabola. Dari parabola itu baru dipancarkan ke seluruh penjuru, ya. Kita lanjutkan. B. Arsitektur jaringan nirkabel. Ini ada dua, yaitu jaringan ad hoc atau peer to peer. Kedua, jaringan infrastruktur atau disebut juga client server. Satu, jaringan ad hoc atau peer to peer ini dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer to peer atau ad hoc, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara menggunakan akses point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Nah, situ ada gambarnya tuh. Di sebelah kirinya, ya. Sebelah kanan, ya. Itu ada jaringan topologi peer to peer, ya. Kalau jaringan peer to peer itu tidak ada server, ingat. Jadi jaringan dari komputer satu ke komputer yang lain dihubungkan tanpa adanya server, ya. Berbeda pada slide berikutnya ini ada jaringan misalnya client server, ya. Jadi jaringan itu ada namanya satu komputer sebagai server, sebagai pusat. Nah, dari ke server ini baru ke klien. Nah, dihubungkan ke klien-klien. Nah, ini namanya jaringan client server. Ya. Bisa kalian lihat gambar atau topologinya pada gambar di layar monitor kalian. Nah, yang A, frekuensi pada jaringan nirkabel. Frekuensinya ini 5 GHz frekuensi yang digunakan pada jaringan nirkabel standar dengan transfer data hingga 54 megabit per second. Kalau frekuensinya 2,4 GHz frekuensinya, dengan 2,4 GHz ini digunakan pada dua jenis standar, yaitu B dan G. Yang membedakan adalah kecepatan transfernya. Kalau yang 5 kecepatannya itu bisa sampai 54 bit per second. Kalau yang 2,4 itu transfernya bisa sampai dengan 11 megabit per second, ya. Semakin besar frekuensinya, makin besar bandwidth atau transfer datanya, kecepatan datanya. Yang B, security, keamanan pada jaringan nirkabel. Ini yang Bapak bahas cuma ada 3, ya, yaitu web, WPA, dan WPA2, ya. Sebenarnya ada lagi menggunakan MAC address filtering atau menggunakan SSID. Tapi ini kita bahas 3, yaitu wired equivalence privacy, ya, web. Teknik pengamanan jaringan wireless ini, yang satu ini merupakan kepanjangan daripada wired equivalence
privasi. Teknik ini merupakan fasilitas opsional yang ada di dalam standar fitur. Ini akan membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan yang ada pada jaringan nirkabel. Jadi harus diamankan security, jangan sampai ada orang yang tidak mempunyai akses atau ada orang yang tidak tanggung jawab masuk atau mengacak-acak, hacker dan lain sebagainya ya, kalau tanpa ada pengamanan. Dengan adanya pengamanan, data-data kita aman, tidak adanya spy atau mengintip data dan lain sebagainya ya, kita amankan, yaitu security dengan keamanan jaringan nirkabel. Di sini ada ilustrasi atau gambaran ya, kita dapat kunci ya, kunci dengan menggunakan teknik web atau WPA atau WPA 2 ya. Ini ada fasilitas ini kita temukan ada pada laptop, ada pada HP Android dan ada pada PDA ya atau tablet ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dua WiFi Protected Access atau WPA ya. Ini adalah disingkat juga dengan WPA, merupakan teknik pengamanan jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari web. Jaringannya lebih tinggi keamanannya dengan disertai teknik enkripsi. Jadi di enkripsi ya, data keamanannya jangan sampai orang bisa menerjemahkan. Kalau di enkripsi hanya bahasa komputer yang dapat menerjemahkan. Ya. Pengamanannya berupa autentikasi. Dari pengamanannya maka WPA jauh lebih hebat ya. Integritinya atau pengamanannya daripada pengguna LAN, WLAN ya. Ketiga, WiFi Protected Access 2 atau WPA 2 ya, disingkat juga dari WiFi Protected Access 2 atau dikenal sebagai WPA 2 atau 2, menggunakan protokol enkripsi yang lebih ampuh lagi, lebih tinggi lagi skala keamanannya dibandingkan dengan web atau WPA. Ini menggunakan algoritma enkripsi AES dan autentifikasi 802.1x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibandingkan dengan web dan WPA ya. Jadi jaringan kita menggunakan WPA 2 itu lebih keamanannya lebih protected lagi, protect ya. Keamanannya jauh lebih tinggi, lebih baik, lebih hebat, lebih bagus lagi, lebih ampuh lagi ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Teknologi jaringan nirkabel, alat dan cara kerjanya. Nah, teknologi jaringan nirkabel ini ada beberapa macam. Yang pertama ya, yang kita kenal yaitu namanya adalah inframerah. Sinyal inframerah ini adalah sekumpulan gelombang cahaya yang mempunyai frekuensi yang lebih rendah dari yang biasa diterima oleh mata manusia. Umumnya inframerah ini banyak digunakan oleh sebagian besar sistem remote control yang ada di televisi. Jadi sering kita menggunakan remote TV itu mengganti channel program TV dan lain sebagainya, itu menggunakan remote, itu menggunakan sinyal inframerah. Atau pada HP atau handphone Android kalian bisa juga dijadikan HP kalian itu sebagai remote ya, sebagai remote mengganti program televisi, setting dan lain sebagainya ya, mencari channel dan lain sebagainya, setelan. Atau juga bisa juga AC dengan menggunakan HP. Syaratnya HP itu mempunyai sinyal inframerah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua adalah Bluetooth. Bluetooth adalah yakni sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya hubungan antara dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Cara kerjanya yaitu bermula dari sistem Bluetooth yang ada di dalam alat komunikasi yang dipakai oleh pengguna, pertama sebagai pihak pengiriman untuk dihubungkan ke perangkat lain yang juga memiliki sistem Bluetooth sebagai pihak penerima. Nah, jadi Bluetooth itu
bisa kita koneksikan ke laptop, ke handphone Android, ke tablet atau PDA, ya. Bisa juga sebagai barcode, ya, sinar barcode, identifikasi barcode, ya, ke layar komputer PC, ya, ke laptop, atau juga ke headphone, earphone atau headphone, speaker, atau juga printer. Ini bisa menggunakan teknologi Bluetooth. Selanjutnya WiFi. WiFi juga tanpa kabel, ya, merupakan teknologi jaringan nirkabel yang paling banyak digunakan saat ini oleh masyarakat, ya. Jadi sekarang kita banyak kita temui, ya, di mana aja kita menggunakan WiFi, ya. Ya, kita pembelajaran jarak jauh, ya, menggunakan WiFi, ya, lebih murah ketimbang kita menggunakan paket data, ya. Nah, WiFi ini bisa kita temukan, ya, di tempat-tempat kafe, restoran, hotel, department store, sekolah, kantor, ya, di gedung di gedung peribadatan, di tempat-tempat peribadatan juga dipasang WiFi biasanya, baik di musola atau di masjid sekarang udah ada WiFi malah, ya. Bahkan di warung-warung kecil sudah ada sekarang WiFi, ya. Pasalnya kekuatan WiFi dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kemampuan ketika terhubung dengan suatu jaringan. Keunggulan WiFi adalah mudah untuk diakses dan dapat memberikan koneksi yang cepat. Ya, akan tetapi keberadaan dari WiFi seringkali dapat mengganggu perangkat komunikasi lainnya seperti komunikasi radio, siaran yang aktif dalam frekuensi yang sama. Jadi dapat mengganggu siaran radio atau, ya, karena frekuensinya itu sama, ya. Di sini ada sebelah kanannya ada ilustrasi gambaran, ya, jaringan WiFi dari, ya, bisa kita lihat pada layar monitor kalian, dari internet ke modem, dari modem ke komputer server, dari komputer server itu dihubungkan ke switch, dari switch itu ke wireless router atau access point. Nah, baru dari access point dipancarkan sinyal WiFi atau hotspot ke laptop, ke HP, dan lain sebagainya, ya. Kita lanjutkan. Access point. Kehadiran daripada access point diperlukan untuk mengatur lalu lintas data, yakni hubungan ke pusat transfer data. Nah, kita lihat skema jaringan, ya, access point, ya. Di gambar sebelah kanannya itu sudah ada skema atau gambar jaringan access point, ya, dari internet ke modem, dari modem ke router, ya, dari router ke router, dari router ke router access point, ya, wireless router, baru dipancarkan ke seluruh alat komunikasi seperti handphone atau komputer, laptop, ada PC dan lain sebagainya, ya. Hampir mirip sama dengan WiFi, ya. Cuma alatnya menggunakan alat akses, namanya alat access point, router access point, ya. Selanjutnya kelima yaitu jaringan nirkabel ad hoc. Ya, jaringan nirkabel ad hoc merupakan koneksi yang berjalan antar device. WiFi peer-to-peer. Kelemahannya dari ad hoc ini apabila pemakaian WiFi terhubung terlalu banyak, maka koneksi transfer data menjadi lambat atau lemot. Ya, makin banyak pemakainya ya makin lemot, ya. Namun keuntungannya adalah penggunanya relatif lebih murah. Ini adalah kita menggunakan jaringan ad hoc, ya. Jaringan ad hoc itu misalnya dari dari PDA atau dari HP atau dari komputer, ya. Itu dapat dipancarkan ke alat yang lain, ke HP atau ke komputer juga. Itu namanya jaringan ad hoc. Beda dengan jaringan infrastruktur, harus kita punya alatnya. Alatnya namanya wireless access point. Dari internet ke modem ke wireless access point baru dipancarkan sinyal tersebut ke
laptop, ke HP dan lain sebagainya. Tetapi kalau ad hoc bisa jadi dari komputer ke komputer, dari HP ke HP atau dari HP ke komputer, ya. Ya gitu ya. Itu namanya jaringan ad hoc. Kita lanjutkan. Oke, materinya selesai ternyata. Sampai situ saja dulu, mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan ya materinya jaringan nirkabel ya. Jangan lupa kalian selesaikan tugas-tugasnya di Google Classroom. Sudah menanti atau sudah tersedia tugas esai kamu kerjakan di Classroom, dan juga materinya bisa kalian lihat, kalian baca, kalian download atau nanti Bapak kirim ke grup. Dan jangan lupa setiap kalian mengerjakan tugas jangan lupa absen. Situ sudah ada menu absen siswa, kalian absen di situ, kalian kerjakan tugas, selesai ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.